Selamat pagi Bang Non BB POM Jakarta. Salam Nyok kita RB. Abang None Balai Besar POM Jakarta, apa kabar nih? Semoga Bang Non pada sehat-sehat semuanya ya. Dan mudah-mudahan Bang Non tetap setia dengerin podcastnya Nyok kita RB Balai Besar POM di Jakarta. Jalan-jalan ke Surabaya bawa ikan nila. Pergi bareng Babe berdua. Ketemu lagi ame Ayah Zahra di podcastnya Nyok kita RB episode kedua. Nah, Bang Non pasti udah nunggu-nunggu nih podcast episode kedua kali ini. Yang pasti kali ini bakalan lebih seru dan lebih menarik dari sebelumnya Bang Non. Kali ini kita mau bahas tentang salah satu budaya organisasi Badan POM yaitu integritas. Cuma di episode kali ini, Aye mau nayangin dalam bentuk cerita pendek nih Bang Non. Cerita tentang keluarga Babe Sapri yang judulnya Integritas Harga Mati. Sapri ini ada kepanjangannya juga loh Bang Non, yaitu siap melayani secara profesional, kredibel, dan berintegritas. Cakep kan ya? Udah gak sabar kan Bang Non dengerin ceritanya? Oke dah, yuk kita dengerin cerita keluarga Babe Sapri yang judulnya Integritas Harga Mati. Assalamualaikum. Halo semuanya. Kenalin, nama Aye Rojali. Aye mau cerita sedikit nih tentang Babe Aye yang kerjanya jadi PNS Balai Besar POM di Jakarta. Pada suatu pagi yang cerah di sudut timur kota Jakarta, tepatnya di rumah Babe Sapri, Jalan Jengkol. Akhirnya, kelar juga deh ngemandiin burung Aye. Oh iya, Pe. Hari ini, gua minta dibekali nasi uduk sama semur jengkol ya. Iya bang, ntar ayah siapin. Sekarang abang mandi dulu Gi, ntar kesiangan lagi ke kantor. Iya. Si Rojali kemana? Katanya dia mau pergi bareng sama Babe. Noh di kamar, Ojal ditanya Babe nih, jadi mau pergi bareng sama Babe kagak? Iye, jadinya. Babe Aye kerja di kantor Balai Besar POM Jakarta, jadi pegawai negeri sipil. Udah lama sih, ada sekitar 30 tahunan lah. Tugasnya nyidak pelaku-pelaku usaha yang bandel dan suka ngelanggar hukum gitu. Misalnya aja nih ya, kayak jual obat dan makanan yang gak ada izin edar, udah kedaluarsa dan ngandung bahan berbahaya juga. Kan kagak boleh tuh dikonsumsi sama kita-kita. Nanti yang ada kita jadi sakit. Tugas Babe bisa dibilang kagak gampang juga. Bisa seharian penuh malah kalau lagi tugas. Kadang tuh Ayah sama Enya juga khawatir sama kondisi Babe. Takut Babe kenapa-napa. Untungnya sih Babe pernah belajar silat dan jadi juara juga di kampung. Dulu Babe juga pernah cerita ke Ayah kalau ada preman kampung yang berani ngelawan Babe. Untuk preman mainnya juga keroyokan. Tapi akhirnya malah Babenya menang. Semenjak itu mereka pada takut kalau ketemu ame Babe. Sesampainya di kantor, Babe buka-buka tas yang dibawanya buat nyari bekal nasi uduk dan jengkol. Tapi pas dicek lagi, ternyata bekal Babe kagak ada di tasnya. Kagak berapa lama, Babe nelpon Enya. Peh, kok bekal sarapan nasi uduk kagak ada di tes Aye? Astagfirullah bang, maafin ayah ya bang, lupa masukin ke tas. Ini masih ada di meja makan. Yolo maafin ayah ya bang. Gimana nih bang? Ntar abang makan pakai apaan? Ya ilah, Peh. Kagak sembuh-sembuh ya penyakit lupa lu. Ya udah deh, Aye mau langsung sidak aja ke toko obat. Ntar abang sakit kalau kagak makan. Ayah anterin aja ya makanannya. Udah, kagak usah, Peh. Yang ada, ntar malah makin basi tuh nasi. Lu istirahat aja di rumah. Kagak usah banyak gerak dah. Permisi.
Aye petugas dari Balai Besar POM di Jakarta. Alah, petugas BPOM? Naon iya teh ngadadak ka dieu? Oh iya pak, ada apa ini teh ya pak? Begini nih Neng, Aye dapat informasi. Neng selaku pemilik toko obat ngejual obat-obatan yang udah kadaluarsa dan gak ada izin edarnya. Waduh, cilaka 13 ieu mah, mun urang sampai di penjara kumaha? Enggak atuh pak, obat-obatan yang dijual di sini mah semuanya masih aman. Semuanya juga udah ada izin edar BPOM nak. BPOM Neng, huruf P-nya kelebihan atu. Udah, mana coba Aye mau periksa ke dalam. Lalu, Babe inspeksi ke dalam gudang si pemilik toko obat. Dan ternyata, bener tuh ditemuin produk-produk yang udah kadaluarsa juga kagak ada izin edarnya. Tuh kan bener, Neng udah nyembunyiin obat-obatan yang udah kadaluarsa dan gak ada izin edarnya. Ini berarti kan ilegal, sama aja ngebahayain orang-orang. Aduh maaf atunya pak, abisnya gimana kalau dibuang kan mubazir jadina ini teh. Tetep aja kagak bisa Neng, Aye mesti nindak tegas kasus ini. Soalnya ini udah jadi tugas Aye. Ntar kalau orang-orang pada keracunan gimana? Gini atuh pak, ini saya teh ada sesuatu buat bapak. Tapi punten pisan, temuan nu tadi jangan dilanjutin atunya pak. Damai welah pak, tah ini buat bapak. Apaan nih? Asal Neng tahu ye, Aye kagak demen sama duit-duit yang begituan. Aye ini udah diwarisi engkong Aye 100 pintu kontrakan, 2 hektar kebun jengkol. Terus Neng tahu kagak tuh Stadion Gelora Bung Karno? Tahu atuh pak, itu teh punya engkongnya bapak juga. Bukan lah, itu punya Pemprov DKI Jakarta. Ayolah atuh pak, kita damai weh. Yeh sama saya ditambahan lah biar makin tebel amplopnya pak, supaya bisa nambah buat bapak beli kebun. Maaf ya Neng, Neng jangan coba-coba nyuap Aye. Aye bener-bener kagak minat sama duit begituan. Kagak berkah Neng buat Aye. Kalau Aye kasih makan keluarga Aye sama yang begituan, bisa-bisa anak Aye jadi anak yang kagak bener. Terus rumah tangga Aye bisa-bisa juga jadi berantakan gara-gara Aye kasih makan duit yang kagak halal. Kalau kata budaya kerja tempat Aye nih, integritas harga mati buat Aye. Pokoknya temuan ini tetap Aye masukin ke laporan pemeriksaan. Neng tunggu aja proses selanjutnya nanti. Pemilik toko obat akhirnya pasrah. Kalau udah urusan yang beginian nih, Babe tuh emang keras orangnya. Tapi tentu aja, maksudnya Babe baik. Apalagi ini kan masalahnya udah nyangkut keperluan orang banyak. Sebagai instansi yang tugasnya ngawasin produk obat dan makanan yang beredar, udah jadi tanggung jawab Babe buat ngebenahin semua itu. Nah, begitulah Bang Non cerita parodi tentang integritas di episode kali ini. Yang bisa kita ambil dari cerita entu adalah kita sebagai ASN kudu memiliki dan mengamalkan sikap integritas dimanapun kita berada. Contohnya nih ya, kagak gunain jam kerja untuk keperluan pribadi, kagak terima gratifikasi dalam bentuk apapun, dan kagak menyalahgunakan jabatan yang kita pegang. Wah, kagak kerasa nih Aye nemenin Bang Non semua berbagi cerita tentang integritas. Saatnya Aye undur diri dulu ya Bang Non. Pakai kain tenun ke Soekarno-Hatta, beli bingkisan tas di Jalan Angsa. Kita ASN Balai Besar POM di Jakarta terus berintegritas untuk kemajuan bangsa. Sekian podcast Nyok Kita RB episode kedua kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya Bang Non. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.